apa kabar semuanya? Sehat ya? Seneng banget untuk aktivitas kali ini Kak Rosa bisa ngumpulin beberapa anak-anak dari komuni pertama tahun 2018. Belum semua sih, tapi ke depan rasanya pengen dikumpulin semua. Oh ya, untuk aktivitas kali ini kita mengambil renungan dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Intinya adalah tentang tanam menanam. Tanam menanam apa ya? Firman, gimana ya itu? Yuk kita ikutin yuk rangkaian kegiatannya. Semoga kita dapat ketemu lagi di setiap aktivitas-aktivitas ke depan. Terima kasih. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, segala syukur bagimu karena sampai hari ini Engkau masih menjaga dan mengasihi kami, sehingga kami senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita. Allah Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu hari ini dan bertumbuh menjadi anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Matius 13 ayat 1 sampai 7. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bacaan Matius pasal 13 ayat 16-23. Ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah
yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius bab 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah adik-adik, sekarang saatnya renungan. Yuk kita simak film pendek berikut ini. Pada hari itu juga keluarlah Isa dari rumah itu lalu duduk di tepi danau. Kemudian sejumlah besar orang datang menggerumuninya. Oleh sebab itu naiklah ia ke sebuah perahu. Ia duduk di situ, sedangkan orang banyak tetap berdiri di tepi danau. Banyak perkara yang ia sampaikan kepada mereka melalui ibarat, sabdanya. Dengarlah, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Pada waktu benih itu ditabur, sebagian jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tempat berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tapi setelah matahari terbit dan panasnya semakin terik, layulah tumbuhan itu karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertambah besar lalu mengimpitnya. Sedangkan benih-benih lainnya yang jatuh di tanah yang baik lalu menghasilkan banyak buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab itu camkanlah ibarat tentang orang-orang yang menabur benih itu. Ketika seseorang mendengar firman mengenai kerajaan surga, tapi tidak memahaminya, maka si jahat datang dan merampas apa yang telah tertabur di hatinya. Ini adalah benih yang tertabur di tepi jalan. Kemudian benih yang tertabur di tempat berbatu-batu menceritakan tentang orang yang menerima firman dan segera menerimanya dengan senang hati. Meskipun begitu, firman itu tidak berakar di hatinya dan hanya bertahan sebentar. Ketika kesusahan atau aniaya yang disebabkan oleh firman itu datang menimpanya, ia pun segera murtad. Lalu benih yang tertabur di antara semak duri menceritakan tentang orang yang menerima firman, tetapi kekhawatiran tentang perkara dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan benih yang tertabur di tanah yang baik menceritakan tentang orang yang menerima firman dan memahaminya, lalu menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Adik-adik, film pendek tadi terkait dengan Injil kita hari ini. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya.
Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Adik-adik, untuk aktivitasnya, kita mencari 10 perbedaan dari 2 gambar di atas ya. Pasti adik-adik bisa semua. Yang aktivitas kedua, mengisi jawaban di atas. Yuk, buka kitab suci yuk. Yang ini memasangkan antara gambar di kiri dan di kanan, kasih garis lurus, gampang deh. Nah, ini hasil kreativitas dari adik-adik prarekat. Kita lihat ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, bantu kami untuk bisa menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu dan menghasilkan buah yang manis yang menyenangkan hati-Mu. Lindungilah dan jagalah kami selalu Tuhan. Amin.